Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa salisuha an tu'mina bi kutubihi. Adapun yang ketiga daripada rukun iman yang 6 perkara, yaitu bahwa beriman oleh kamu bikutubihi dengan kitab-kitabnya Allah. Maknal imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullah. Adapun pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, at-tasdiqu yaitu mempercayai, bi annaha dengan bahwa kitab-kitab itu kalamullah yaitu firman-Nya Allah, al-munazzalu ala rusulihi yang diturunkan firman itu atas para rasulnya Allah alaihimus salatu wassalam. Wa kullu ma tadammanathu haqqun, dan segala apa yang mengandung oleh kitab-kitab itu akan dia haqqun, yaitu benar adanya. Wa nuzuluha bi angkanat maktubatan alal alwahi, dan turunnya kitab-kitab itu dengan bahwa ada oleh kitab itu maktubatan, yaitu tertulis alal alwahi atas papan-papan kat Taurati seperti Taurat, au masmu'atan minas sam'i bil musyahadati kama fi lailatul mi'raj, atau yaitu didengar daripada pendengaran dengan menyaksikan sebagaimana ada pada malam Mi'raj, au min wara'i hijabin, atau dari belakang dinding penghalang, kama waqa'a li Musa fit Tur, sebagaimana terjadi bagi Nabi Musa di Gunung Sinai, au min malakin musyahadin, atau dari malaikat yang dilihat, kama ruya annal yahuda qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh bahwa Yahudi yaitu berkata Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tukallimullaha wa tanduru ilaihi in kunta nabiyyan kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi. Tidakkah berbicara oleh kamu, apakah tidak berbicara oleh kamu dengan Allah dan memandang kamu kepada Allah jika ada oleh kamu yaitu Nabi, sebagaimana berbicara langsung akan Allah oleh Nabi Musa, wa nadhara ilaihi, dan memandang Nabi Musa kepada Allah. Faqala, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yandur Musa ilallah, tidak memandang oleh Musa kepada Allah. Fanazala, maka turun oleh ayat surat Syura ayat 51,
wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Tidak ada bagi seorang manusia oleh bahwa berbicara langsung akan dia oleh Allah, melainkan wahyu atau di balik hijab, atau mengutus Allah akan Rasul yakni malaikat, fayuhi maka mewahyukan malaikat dengan izin Allah, ma yasha'u akan apa yang Allah kehendaki. Qala As-Suhaimi fi tafsiri dzalika, berkata Imam As-Suhaimi di dalam tafsir yang demikian itu ayat, ay ma sahali basyarin, yakni tidak sah, tidak benar bagi seorang manusia, an yukallimahullahu, bahwa mengajak bicarakan dia oleh Allah, illa an yuhiya ilaihi wahyan, kecuali bahwa memberikan wahyu oleh Allah kepada manusia itu akan wahyu, ay kalaman khafiyan yudraku bisur'atin, yakni firman yang tersembunyi yang diketahui dengan cepat. Kama sami'a Ibrahim fil manam, sebagaimana mendengar oleh Ibrahim pada mimpinya, annallaha innallaha ya'muruka bidhabhi waladik, sesungguhnya Allah yaitu menyuruh oleh Allah kan kau dengan menyembelih anakmu. Wa kama ulhimat ummu Musa an taqdhifahu fil bahr, sebagaimana diberikan ilham oleh ibunya Nabi Musa akan bahwa melemparkan oleh si ibu akan Nabi Musa di lautan. Aw min wara'i hijab, atau dari belakang hijab. Au illa an yursila rasulan, atau melainkan bahwa mengutus oleh Allah rasulan akan rasul, ay malakan yakni malaikat, Jibril yakni Jibril, fayukallimur rasulah ayil mursala ilaihi bi amri rabbih ma yasha, maka mengajak bicara ar-rasulu ya oleh Rasul, ayil mursalu ilaihi yakni yang diutus kepadanya, bi amri rabbih ma yasha, dengan perintah Tuhannya akan apa yang menghendaki oleh Tuhan. Farahun wallahu a'lam bishawab. Segini kita belajar. Hadirin sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang rukun iman. Rukun iman ini berurut, tidak dalam rangka menunjukkan kelebihan satu dengan yang lain, tapi berbicara tartibun nuzul. Yang pertama, iman kepada Allah. Untuk ketemu Allah ini malaikat dulu, maka kedua iman kepada malaikat. Untuk ketemu malaikat ini enggak langsung ke Rasul, diberi kitab dulu, tuh urutannya begitu. Maka malaikat ini membawa wahyu, kitab. Maka iman yang ketiga kepada kitab. Dari wahyu ini baru keempat. Wahyu ini diberikan kepada siapa? Begitu. Kepada Rasul. Itu begitu. Dari Allah melalui malaikat, yang dibawa malaikat adalah kitab. Kitabnya diberikan kepada Rasul. Yang inti ajaran kitab ada dua: iman kepada hari kemudian, dan ada namanya takdir. Takdir itu rukun iman. Malam hari ini kajian kita akan membahas rukun iman yang ketiga.
yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa maknanya beriman kepada kitab-kitab Allah? Maknanya beriman kepada kitab Allah itu seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib di dalam hati sanubarinya yakin dan percaya bahwa kitab-kitab itu semuanya firman-firman Allah. Kitab-kitab itu semuanya adalah firman Allah, kalam Allah. Apakah suhuf kepada Nabi Adam, kepada Nabi Syis, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa sebelum Taurat, ataukah kitab-kitab semacam Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran? Semua itu adalah firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana firman itu diturunkan kepada Rasulnya mengikuti bahasa di mana kitab itu turun. Jadi firman itu bahasanya mengikuti bahasa di mana kitab itu turun. Taurat maka menggunakan bahasa Ibrani, emang begitu. Zabur menggunakan bahasa Mesir, bahasa Qibti, karena Nabi Daud ada di Mesir, di Qibti. Injil menggunakan bahasa Suryani, karena memang bahasa di mana Injil turun di daerah Suryani. Quran turun di daerah Arab, maka bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, Quranan Arabian. Quran mah bahasanya bahasa Arab, karena memang tergantung di mana dia turun. Kita wajib imani begitu. Ada namanya kitab-kitab suci. Jadi pertama, arti iman kepada kitab, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, yang ngaji udah 15 tahun belum wajib. Yang umurnya 15 tahun ke atas wajib yakin Allah, kitab-kitab itu adalah firman Allah. Kedua, wajib yakin firman itu diturunkan kepada manusia yang pangkatnya Rasul. Kalau bukan Rasul enggak, Nabi enggak, Wali enggak, apalagi manusia biasa, timbang semedi doang di Gunung Sindur gitu. Enggak, ini Rasul pangkatnya. Ketiga, kita kudu yakin seluruh kandungan kitab-kitab itu adalah benar, enggak ada yang enggak benar. Semuanya. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ingat, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa isinya benar semua, dari A sampai Z.
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa isinya benar adanya. Bagaimana dengan Taurat yang beredar? Lain cerita. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu isinya semuanya benar. Taurat itu orang Nasrani menyebut Injil Perjanjian Lama. Itu Taurat orang Nasrani. Isinya 5 kitab. Sifrul Takwin, Sifrul Khuruj, Sifrul Imamah. Begitu. Jadi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Itu isinya. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam seluruhnya firman Allah. Seluruhnya, semuanya. Begitu juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam seluruhnya benar adanya. Kandungan yang di dalamnya benar. Adapun yang beredar di kalangan manusia sekarang ini adalah lain. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dari A sampai Z benar adanya. Adapun Injil yang beredar ini ditulis oleh orang-orang sesudah Nabi Isa diangkat ke langit 150 tahun. Sesudah Nabi Isa diangkat ke langit, banyak 100 lebih Injil, cuman isinya saling tabrakan satu dengan yang lain. Yang sedikit tabrakannya 4, maka yang 4 ini ditetepin oleh dewan-dewan gereja menjadi pegangan orang Nasrani, dan hari penetapannya itu tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember hari ketetapan pegangan Injil. Begitu. Sehingga ada Lukas, ada Markus, ada Yohanes, ada Matius. Ini doang yang diakui oleh orang-orang Nasrani. Adapun Injil Barnabas, murid Nabi Isa langsung, dikata oleh orang Nasrani sebagai Injil sesat, sebab Barnabas isinya mirip dengan surat Maryam, sehingga di Barnabas tidak ada menuhankan Yesus, yang ada menyuruh menyembah kepada Allah. Dan bagaimana proses kelahiran Yesus juga hampir mirip dengan apa yang ada pada surat Maryam. Maka orang Nasrani tolak Injil Barnabas. Ada juga Injil yang mengata Nabi Isa punya bapak namanya Yosef. Yosef tidur sama Bunda Maria, maka lahirlah bocah laki namanya Yesus. Ada kan Injil juga. Jadi macam-macam. Tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dari A sampai Z benar adanya. Begitu, benar adanya. Zabur atau orang Nasrani menyebutnya Mazmur.
Mereka sebut Mazmur, diturunkan kepada Daud. Mereka nggak bisa wow dia. Maka Hawa nggak bisa Eva. David Beckham, Daud. Maka Nabi Daud itu diturunin kitab Zabur, isinya nasihat, kata-kata bijak, motivasi, warning. Tidak ada hukum dari awal sampai akhir yang ada dalam kitab Zabur, hanya nasihat, hikmah. Sehingga biar ada kitab Zabur, suruh mengikut syariatnya, syariat Musa. Pegangan hukumnya adalah Taurat, walaupun ada kitab Zabur, karena Zabur tidak berbentuk hukum, tapi hikmah, nasihat, motivasi, dan seterusnya. Kemudian Quran ya diturunkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama turun Iqra, yakni Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Habis itu Mudaththir utuh, terus berproses dari umur 40 sampai meninggal 63. Itulah 23 tahun proses turunnya Al-Quran. Itu semuanya benar adanya. Apa aja yang ada dalam Al-Quran semuanya benar. Apanya saja, paham atau kita tidak paham, yakini itu. Inilah namanya keimanan kepada kitab-kitab Allah. Bila ada yang nyangkut di otak kita, maka yang harus diganti pemikirannya, jangan Qur'annya yang diperkosa, supaya masuk di otak kita. Otak kitanya yang kudu diperkosa untuk bisa memahami firman Allah ini. Jangan Quran sesuai selera kita, tapi kita kudu ngikut apa yang dipesan dalam Al-Quran. Sebab wa kullu ma tadammanathu haqqun, semua kandungannya adalah benar adanya. Tentang apa saja, semuanya itu adalah benar dalam Al-Quran. Semuanya. Wa nuzuluha, kita juga mengimani bahwa kitab-kitab itu turunnya macam-macam. Turunnya ada yang gedebluk sekaligus, ada sekaligus. Kalau Quran itu turunnya berangsur-angsur, enak jadi ngerjainnya bertahap. Kalau gedebluk kan seluruhnya kudu serentak diamalin, berat. Kalau Islam kan bertahap cara ngajarin. Zakat ndak diajarin, diajarin tahun kedua Hijriah turun ayat zakat gitu. Sholat jenazah begitu, ndak ada tadinya, ntar turun. Ini beda-beda sampai
selesai Al-Quran. Disampaikan sama Nabi sesudah turun. Terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nabi sampaikan ini Al-Fatihah di depan. Habis Al-Fatihah Al-Baqarah ayatnya begini sampai susunannya. Kalau yang tadi susunan turun, tapi susunan aslinya begitu. Makanya terakhirnya minal jinnati wan nas, emang begitu Quran di langitnya, tapi turunnya mengikuti peristiwa yang terjadi. Bertanya tentang haid, sahabat turun, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil. Begitu dah. Kita kudu percaya seluruhnya adalah firman Allah dan benar adanya. Kalau yang beredar ya enggak. Yang beredar banyak yang isinya tabrakan satu dengan yang lain, sudah kena campur tangan kotor manusia. Kalau Quran tidak ada. Quran jadi steril. Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitab suci yang dulu udah acak-acakan. Kalau orang Kristen Batak, Injilnya bahasa Batak. Orang Jawa, Injilnya bahasa Jawa. Orang Sunda, Injilnya bahasa Sunda. Orang Papua, bahasa Papua. Orang Bali, bahasa Bali. Begitu, mengikutilah bahasa-bahasa yang ada. Suka berubah-berubah bahasanya. Yang enak mana aja. Dari Eropa masuk ke Indonesia masih ada Injil dulu zaman penjajahan. Begitu. Kalau pagi-pagi doanya, demi Tuhan Bapa yang ada di surga, pakai begini-begini. Orang non-muslim itu, berilah aku roti hari ini secukupnya. Itu terjemahan Indonesianya begitu. Emang mintanya makan, enggak minta petunjuk. Beri aku roti hari ini secukupnya. Rapatlah dewan gereja. Kalau roti ini enggak ada yang Kristen ini lah, orang Betawi kasih roti sekaleng, ditanya udah makan belum? Belum. Kalau belum kenapa? Tuh, diganti roti dengan bahasa padanan yang lebih umum. Itu yang beredar. Berilah aku makan hari ini secukupnya. Padahal roti bahasanya itu bentar. Mana aja yang rada enak tapi gitu. Kayak begitu. Sejarah begitu. Kita harus belajar kristologi biar kita memahami begitu tentang dunia Kristen. Turunnya berbeda-beda. Taurat bentuknya ama lauh, ama papan bentuknya, tulisan-tulisan. Ada yang didengar dengan dilihat pada dimana Nabi waktu Isra Mi'raj. Nabi lihat, Nabi dengar. Ada yang dengar doang kayak Nabi Musa di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Nah, kita ada duit, besok lusa Allah kasih rezeki luas, kita ziarah ke Mesir. Itu di tempat di mana Nabi Musa dapetin kitab Taurat. Namanya Tur Sina, namanya Gunung Sinai. Mesir terbagi dua, yang separuh benua Afrika,
yang separuh benua Asia. Nah ini Sinai masuknya benua Asia, masuknya Mesir. Kayak Turki itu separuh Eropa, separuh Asia. Jadinya nih Turki mau ikut mana gitu, ikut Eropa aja dah. Nama Eropa tendang lagi. Ya maklum kalau pinggiran kan begitu ya. Ono nggak akuin, ini nggak akuin, begitu rada repot juga, begitu. Tuh begitu. Sinai itu di sana ada 12 mata air Nabi Musa, fanfajarat min husnata asyarata ainan. Ada di Sinai. Ada kuburan Nabi Saleh, Nabi Harun di Sinai. Nah, kalau kita ziarah ke Sinai ya kemari. Cuman kalau ke Sinai berarti ziarahnya ke Yordan, ke Aqsa. Kalau balik ke Kairo jauh, lain jalur. Kalau Papua mainnya ke Australia, jangan ke Singapura, Papua jauh. Kalau Jakarta baru Singapura, Batam, Singapura, Malaysia, begitu. Artinya dekatnya begitu, dekatnya. Ini malam Mi'raj Rasulullah dengar, Nabi Musa cuma dengar atau melalui malaikat. Sebagaimana pada surat Asy-Syura ayat 51 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Asbabun nuzulnya Imamul Qurtubi jelasin di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran atau disebut Tafsir Al-Qurtubi. Ulama besar Islam dari Eropa, dari Spanyol. Dulu Spanyol itu pusat peradaban Islam, Zaid bin Tariq. Banyak. Cuman Islam masuk ke Eropa, syukurnya sama Allah beda sama kita masuk ke Asia. Kalau di Asia ini masuk Islamnya bukan sains yang dikedepankan. Kalau ke Eropa ya bukan menyalahkan yang bawa Islam, karena memang itu yang dibutuhin kala itu yang dijual. Maka yang masuk adalah sains yang masuk. Kalau ke Asia bukan ilmu, bukan sains, tapi adalah zikir dan akhlak. Jadi diajaknya kita zikir, baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca ini. Kita orang nih ama yang dulu bawa Islamnya kemari, makanya mau lagu kayak apa kuat Islamnya, enggak goyang. Moga ila yaumil qiyamah Indonesia tetap muslim terbesar sedunia. Itu begitu. Kalau ke Eropa enggak sains, akhirnya kurang daripada zikir karena otak goyang habis, runtuh. Dinasti di Cordova, Cordova begitu, Granada gitu, Gornati itu begitu. Kalau di kita zikir, maka biar kata tukang maboknya nih di Indonesia ya masuk Kristen nggak mau, itu yang tukang mabok. Karena memang datuk-datuk kita itu diisinya zikir. Jadi biar kata tukang mabok nih, ente masuk Kristen itu bisa melotot begitu. Padahal sholat mau kagak ke masjid kagak. Emang isinya zikir. Kuat isinya, kuat isinya. Walaupun sholat itu ketemunya 2 kali setahun, Idul Fitri Adha, Masya Allah. Kalau Islam diinjak-injak itu paling terdepan itu. Gitu demonya kayak gini nih. Orang mau ini kayak begini nih. Kayak begini nih. Itu begitu, saudara. Karena diisi zikir. Makanya orang barat itu bingung. Begitu.
sama orang-orang kita itu. Ditanya itu, sekuritinya muslim, bosnya dari barat, bule. Ditanya, gajimu berapa? 700.000. Anakmu 7. Cukup, itu hukum. Iya, bisa gede juga. Begitu. Itulah orang kita. Dia bingung hitungnya. Ya jangan dihitung dah. Emang Allah Maha Kuasa. Tuh begitu orang kita. Begitu. Biar kata rumahnya kecil nih. Kecil, rumahnya petakan kecil. Tapi punya anak bisa 8. Begitu. Itu tempat bikinnya di mana? Jangan ditanya itu mah. Urusan dia tempat bikinnya. Bener nggak? Iya itu urusan dia, jangan dipikir ke dalam-dalam itu. Pokoknya orang kita udah pinter aja deh bikin. Sebab ala bidzikrillah tatma'innul. Dengan hati tenang tuh ketemu segala macam jalan. Keajaiban ada jalannya. Dari mana ke caranya Allah? Itulah orang kita. Itu bagus. Islam masuk kemari, Eropa hancur Islamnya. Begitu Islam, padahal Andalusia lebih dulu dari kita orang. Islamnya maju kayak apa, habis aja. Udah hancur dah, penyembelihan yang luar biasa. Imam Qurtubi itu menuliskan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, apa yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, riwayatnya terkait dengan surat Surah ayat 51. Seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu nanya, kalau memang kamu Rasul Muhammad, begitu kata Yahudi, ayolah ngomong langsung sama Allah, memandang Allah langsung kayak Musa. Kalau memang kau nabi, kau ngomong langsung, lihat langsung. Nabi jawab, kata Nabi, Musa tak memandang Allah. Enggak, belum. Orang suruh lihat gunung, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, saya pengen lihat engkau. Kata Allah, lihat gunung aja. Lihat gunung aja udah pingsan Musa. Belum memandang zat Allah, maka enggak memandang. Nabi Musa dengar ya bicara, maka gelar Nabi Musa kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Bicara tapi dengar, cuman by phone, enggak video call. Enggak. Musa dengar firman Allah, dengar, tapi lihat enggak. Jelas. Ketika Yahudi nanya begitu, maka turun surat Surah ayat 51, wa makana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tidak sah, kata Imam Suhaimi, gurunya daripada Syekh Ahmad As-Suhaimi, ulama besar Mesir. Sayang kitabnya sampai detik ini belum beredar, masih manuskrip semuanya. Imam Suhaimi ada Al-Mazid, ada Lubabut Talibin, macam-macam, banyak karyanya. Ulama besar Mesir, Suhaimi, ulama besar dari kampung Suhaim dari Mesir. Kalau kita jadi nama orang Pak Suhaimi, kan begitu ya, nama kampung di Mesir. Ada Sarqawi, kan begitu, Sarqawi itu nama kampung di Mesir, Sarqawi. Ada Jokowi, itu dari Solo, begitu itu. Nah Sarqawi dari Mesir, Sarqawi, nama kampung di Mesir. Jangan catat. Itu begitu. Imam As-Suhaimi dalam memaparkan ayat surat Surah ayat 51, tidak sah, tidak dibenarkan bagi seorang manusia untuk bicara langsung dengan Allah
melainkan bentuknya bisa wahyu. Satu kalam yang halus, yang cepat dimengerti oleh Rasul, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam ketika anaknya yang namanya Ismail, lama Nabi Ibrahim doa sama Allah, wirid Rabbi habli minas solihin, doa biar orang dikasih anak sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Tapi kalau yang bujangan mah jangan itu, dia punya bini dulu, kan begitu. Rabbi habli minas solihin, wirid, enggak berhenti sama Allah 80 tahun. Sesudah 80 tahun hamil bininya, Siti Hajar punya anak Ismail. Enggak ngeluh, enggak kayak kita warung pengen laris, kata kiai sholat tahajud aja seminggu udah 5 hari nggak ada perubahan, berhenti. Ada nggak yang kayak begitu? Ngambekan nama Allah. Ini 80 tahun nggak berhenti, terus saja doa sama Allah, Tuhan anugerahi aku anak keturunan yang tergolong orang soleh. Jangan minta anak, jangan. Ada orang pergi haji depan Ka'bah, dia minta, ya Allah, ini tempat mustajab, saya minta ya Allah anak 2, ya Allah 2. Alhamdulillah wa syukurillah, dia pulang haji seminggu, tetangganya lahiran kembar enggak keurus, wong anaknya banyak yang kemarin juga, kasihin nama dia 2, laki sama perempuan. Emang mintanya anak, ya udah jadi mintanya anak. Coba minta keturunan dari rahim bininya, ya kan, mintanya apa? Anak. Ya kalau udah anak mau udah apa? Udah jadi. Kayak Nabi Ibrahim dong mintanya kalau keturunan mau dari bini kita. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, anak keturunan. Ya, bininya hamil umur 80, mintanya anak keturunan. Dia mau minta anak, kasih. Begitu. 2 pulang aja dapat 2 anak tetangganya. Loh, ini manjur nih. Ya salah. Ya doanya minta anak. Gitu. Ayat temen kita udah pegel, kok nggak nikah nih, bagaimana? Dia doa depan Ka'bah, ya Rabb, ini tempat mustajab. Sepulang dari Mekah ini ya Rabb, saya pengen hidup saya tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Alhamdulillah jadi tukang sayur keliling, tukang sayur keliling tiap hari itu dikelilingi wanita-wanita. Ya, mintanya pengen dikelilingi wanita, jadi tukang sayur. Begitu. Doa manjur, doa yang benar. Nabi Ibrahim alaihi salam sesudah Allah anugerahi keturunan, kasih nama Ismail, hasil pengijabahan Allah. Begitu Ismail maknanya. 13 tahun umurnya anaknya Ismail udah bisa diajak komunikasi, lucu, ganteng, cerdas, lincah. Begitu Nabi Ibrahim dapat wahyu dalam mimpi, suruh sembelih anaknya. Begitu suruh sembelih anaknya. Ragu Nabi Ibrahim, apa iya ini dari Allah? Ragu tuh bahasa Arabnya tarwiyah. Maka hari itu namanya hari tarwiyah, tanggal 8 apa? Dzulhijjah. Begitu, mimpi lagi
Yakin, yakin tuh bahasa Arabnya Arafah, maka habis tarwiyah tuh Arafah, yakin. Habis Arafah ini baru sembelih, namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan, disebut Idul Adha. Begitu. Itu Ismail disuruh untuk disembelih. Itu ujian yang paling berat. Minta anak lama, anak keturun 80 tahun, ditunggu sekian lama, suruh disembelih. Tapi berhasil. Nabi Ibrahim alaihi salam, sama ujian Allah ini. Begitu. Itulah Allah bilang, nubashiruka bi ghulamin halim. Udah 80 tahun. Nanti akan saya kasih anak keturunan laki-laki yang sabar. Nabi Ismail waktu disampaikan anak, Allah suruh sembelih kau. Ya kalau Allah suruh nggak apa-apa, Pak. Jangan lama-lama. Kalau sudah perintah Allah, Pak. Begitu. Tapi saya pesan nama Abah, banyak tuh pesannya. Apa? Nanti waktu saya sembelih saya diikat. Takut saya berontak, abang gak tega. Nanti abah durhaka sama Allah. Begitu. Itu bilang, abah pisaunya kudu tajam. Asadah bohler goloknya. Jangan asal yang 10.003, jangan. Yang bagus. Bajanya yang bagus. Udah belum? Oh belum. Itu emang apa? Takut enggak langsung mati, abah nanti enggak tega. Udah macam-macam. Nanti saya ditutup. Begitu, udah macam-macam. Emang sabar. Mesen sama abahnya. Ini wahyu namanya, Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Musa alaihi salam, ibunya waktu lahir bayi laki-laki, Fir'aun udah dapat isyarat yang ngancurin kerajaannya dia adalah bocah laki-laki dari Bani Israel. Maka Fir'aun dari isyarat ente ini bakal runtuh sama orang Israel. Kalau begitu, kalau bayi laki-laki bunuh. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bayi laki-laki sembelih, yang perempuan hidupin. Tuh begitu. Maka setiap bayi laki-laki potong buntung palanya dan badannya. Habis setiap bayi laki-laki. Sampai diriwayatkan dalam sehari 12.000 orang bayi yang dibunuh oleh algojo-algojonya Fir'aun. Ini namanya hikmah ilahiyah dalam syariat Nabi Musa. Itu nikah itu paling miskin bininya 300. Itu orang miskinnya. Zaman Nabi Musa miskin tuh 300 tuh, punya bini. Zaman Nabi Musa. Kenapa? Perempuan buahnya. Karena orang lakinya dibunuh, sampai dibisikin itu Fir'aun, ini Bani Israel yang ada tua-tua, kan jadi budak Bani Israel, dijajah oleh Fir'aun. Begitu. Jadi suruh kerja, bikin ini, bikin piramid dia Bani Israel ya, sama Fir'aun itu. Cuman dibisikin oleh algojo Fir'aun, kalau dibunuhin terus nanti yang kerja kita kalau dia pada mati. Kata Fir'aun, begitu ya, coba aja tinggal tua-tua tuh.
Begitu. Jadi bagaimana? Pokoknya setahun bunuh, setahun bebas. Tahun ini bunuhin bayi, tahun besok bebas. Itulah kenapa Nabi Harun alaihissalam enggak dibunuh. Emang tahun lahirnya tahun pengampunan, enggak diapa-apain. Nabi Harun kan pada ceritakan Nabi Musa emang lain, tahun pengampunan. Akhirnya bagaimana biar selamat nih? Nabi Musa ini lahir pada tahun pembunuhan, dikanyutin, kasih ilham ibunya, kanyutin, begitu. Papirus namanya, itu teknologi yang paling cakep, buku yang paling cakep waktu itu nggak lagi bahannya papirus, tuh begitu. Itu ditaruh di air nggak tenggelam papirus, begitu. Bikin perahu-perahuan kayak peng gitu, dikanyutin di kali. Mana nyangkutnya di istana Fir'aun lagi, kan sungai Nil, diambil sama bininya biar kata kejem juga jagoan, sama bini takut. Bener nggak? Tanya tuh bapak kita, nggak ngaji bapak kita itu tuh begitu, emang begitu. Fir'aun, jangan bang, kita kan nggak punya anak, udahlah kita angkat anak aja, mana ganteng lagi nih, begitu. Akhirnya ya udah dah, cuman Nabi Musa jenggot Fir'aun, jenggotnya ditarik, biar kata ngaku Tuhan kok, jenggot ditarik, nangis. Jadi ada Tuhan nangis juga, begitu. Tarik jenggot, baru sadar, jangan-jangan dia yang bakal matiin saya, begitu. Ini nggak mungkin, ini dia ini orangnya. Fir'aun sudah tajam pola pikir, cuman bininya ngeyakinin. Ya bocah namanya juga bang, coba aja ente kasih roti sama kasih lilin, mana yang dia makan? Kasih. Fir'aun kasih roti sama lilin, Nabi Musa ngambil lilin, makanya cadel Musa. Doanya Robbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisan. Gara-gara kecilnya makan api. Kata Fir'aun, iya juga ya, ini bocah nggak sengaja, hilang lagi tuh gendek kamu lah ibu. Jadi sejarahnya begitu, sejarahnya melalui Rasul. Jadi Nabi Muhammad dia pakai Rasul, ya Jibril alaihi salam yang membawa wahyu. Jadi wahyu itu Rasul, begitu, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Inilah keimanan kepada kitab-kitab Allah. Cuman pertanyaannya, bagaimana proses turunnya wahyu dan ada berapa jumlah kitab Allah? Ya nanti saja ya, kan belum dibaca ya, belum, kan nanti ada farq. Bagaimana proses turunnya wahyu, akan diterangi oleh Syekh Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Segini datu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau resum doa, silakan. Allah a'lam.